Demam berdarah danger atau DBD merupakan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Saat ini kasus DBD melonjak di beberapa daerah di Indonesia termasuk Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan, kasus DBD di tahun 2022 meningkat tajam. Dinas Kesehatan mencatat di tahun ini ada sekitar 119 kasus, 2 diantaranya meninggal dunia. Dibanding di tahun 2021 hanya 39 kasus, di tahun 2022 ini sudah meningkat hampir 4 kali lipat. Sementara itu, Opik Taufik selaku Subkoordinator P2M PTM dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menjelaskan bahwa orang yang terkena DBD mengalami gejala demam, tetapi harus dibuktikan dengan hasil laboratorium. Karena jika hanya demam saja, COVID juga mengalami demam. Kasus DBD menurut Kementerian Kesehatan dan WHO bahwa DBD trombosit di bawah 100.000 dan hematokrit meningkat 20%. Ia juga mengungkapkan mengapa fogging dilakukan terlambat, karena fungsi fogging untuk membunuh menanggulangi nyamuk yang membawa virus. Jika sekedar nyamuk, semua nyamuk banyak. Sedangkan untuk fogging dilakukan di wilayah yang terdapat DBD positif. Bahwa di tempat tersebut ada nyamuk danger sehingga dilakukan fogging di tempat tersebut. Di Kota Pekalongan, kasus DBD tahun 2022 ini cukup meningkat tajam. Nah, di mana sampai dengan hari ini kita sudah menemukan 119 kasus, 2 diantaranya meninggal dunia. Dibanding tahun kemarin yang hanya 39 kasus, untuk tahun ini sudah meningkat 3 kali lipat ya, hampir 4 kali lipatnya. Kemudian untuk orang yang terkena DBD itu hampir sama, yang utama itu demam, kalaupun ada perdarahan, ada bintik-bintik merah, mungkin ada mimisen. Biasanya nyeri badan, cuma dipastikan dengan hasil laborat. Nah, tidak bisa kita demam, DBD enggak, karena hampir COVID pun kan demam gitu ya. Jadi untuk DBD ini dibuktikan dengan hasil laboratorium. Memang ada sedikit miss dengan masyarakat, di mana ketika ditemukan DB positif, biasanya masyarakat sudah heboh. Padahal kami kalau dari program itu ada yang namanya demam berdarah dengue yang kita fogging gitu ya, bukan DB. Jadi rasanya kalau DB itu orang tipes bisa saja DB-nya positif, penyakit lain pun bisa saja DB-nya positif, diare pun DB-nya positif. Tapi untuk dilakukannya penyemprotan fogging itu kasus DBD ataupun DSS. Gitu. Kalau kasus DBD itu aturannya dari Kementerian Kesehatan berdasarkan dari WHO, trombosit di bawah 100.000, hematokrit meningkat 20%. Cuma di masyarakat kadang DB positif apapun hasil laboratorium lainnya sudah geger gitu. Jadi kenapa fogging itu dilakukan dikatakan terlambat? Iya, bukan terlambat karena fungsi fogging itu untuk membunuh menanggulangi nyamuk yang membawa virus. Kalau alasannya nyamuk, di mana-mana nyamuk banyak, apalagi di TPA. Di sampah-sampah yang tidak jalan, tempat penampungan sampah itu di TPS di tempat pembuangan akhir sampah itu nyamuknya banyak. Sedangkan untuk penyemprotan ini dilakukan untuk kasus DBD positif, berarti di daerah tersebut sudah ada nyamuk yang membawa virus dengue, sehingga dilakukan fogging. Opik Taufik juga mengungkapkan bahwa Kota Pekalongan merupakan satu-satunya kota di Jawa Tengah yang melakukan fogging pencegahan. Pemerintah kota telah melakukan fogging di bulan April dan juga Mei. Saat ini upaya Pemkot adalah dengan menerima laporan terlebih dahulu. Kemudian akan diteliti ulang apakah kasus tersebut benar-benar DBD atau DB saja. Setelah itu baru akan ditindaklanjuti. Apabila sudah masuk kriteria, nantinya akan dilakukan fogging. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.